Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Ya ketawa. Aduh, selamat datang di channel saya. Yang masih kesabitan. Yang masih kehabitan, yang masih belum tahu kontennya mau dibuat apa. Nah, ini saya sekarang lagi bersama salah satu pemilik usaha mandiri. Hits. Terus juga dia usaha kecil yang memang masih strong sampai saat ini di tengah-tengah COVID-19. Nah, saya sekarang lagi bersama keluarga mereka. Cela. Tara. Itu itu tuh ada bocah yang kecil dong. Nah, namanya Bang Aceh. Nah, Bang Aceh ini dia reseller ayam, bakso, dan kebutuhan pokok lainnya, dimana sistem pembelian dia atau pembelanjaan dia pada saat masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat butuh apa ya dia beli. Kalau sekiranya nggak lagi trending nggak dia beli. Dengan sistem ini apa, Wan? Sistem apa gudangnya? Jadi barang datang First in first out. first in first out, dimana barang datang langsung hilang, jadi nggak pakai nunggu lama. Nah, itu yang Bang Aceh pakai. Nah, mari kita ngobrol sedikit. Cialah. Oke, sebelah saya ada Bang Aceh. Silakan Bang Aceh, kita sedikit berbicara ya. Maaf, biasa aturan protokol kesehatan. Gimana protokol kesehatan saya? Ini dia. Ini dulu ya. Oke. Gimana Bang Aceh? Bang Aceh ini dulunya sempat kerja juga di pelayaran hotel, dan sampai sekarang baru bikin usaha. Kita dulu dong baca gimana sampai akhirnya muncul ide buat usaha. Basic saya sih dulu emang hotel dari 2008 basicnya hotel, terus sempat di pelayaran juga, terus sempat di event organizer juga. Nah, kita kalau kerja sama orang kan gitu, saya ini idealis orangnya. Kerja sama orang cuma kagak mau disuruh-suruh. Iya. Semuanya juga begitu sih maunya, Bang. Kagak mau disuruh-suruh. Iya. Akhirnya kerjaan terakhir itu tahun 2016 di event organizer. Nah, keluar itu buka travel sendiri, bikin travel sendiri. Awalnya itu travel. Awalnya tuh bikin travel, IO travel. Jadi ada yang minta catering, ada yang minta study tour atau team building, ada yang buat tuh. Nah, dari situ alhamdulillah ada pemasukan dari IO travel itu. Tapi semenjak COVID kemarin, sebelum COVID tuh travel udah mulai goncang tuh. Udah makin lama makin banyak yang tutup. Akhirnya 100% nggak ada pemasukan travel karena semuanya benar-benar down travel itu. Iya, efek COVID ya Bang ya. Efek COVID, benar. Nah, dari situ otak deh, gimana nih mulainya untuk masukin keuangan beli susu atau pupuk segala macam. Awalnya aneh tuh awalnya aneh beli untuk kebutuhan sendiri, ayam, terus macam-macam, cabai, bawang. Ternyata aneh beli langsung sama ya yang murah lah ya. Kalau beli sedikit tuh kayaknya, kalau beli sedikit itu lebih mahal daripada beli banyak pasti kan kayak gitu. Kalau beli banyak, nah ngumpulin orang-orang itu, siapa mau beli ayam, siapa mau beli cabai, bawang segala macam. Nah, kumpulin orang-orang, aneh jual lagi. Nah, ternyata responnya bagus dari teman-teman, dari masyarakat, responnya bagus. Wah, kenapa nggak dicoba aja sekalian jualan ke online gitu kan. Nah, dari situ aneh coba ngambil ayam dulu waktu itu.
ngambil ayam dulu beberapa 10 ekor, dari mulai 10 ekor untuk dipasarin. Sistemnya PO. Di pasarnya sistemnya PO. Alhamdulillah banyak yang ini, semakin hari makin banyak yang minat. Sampai terakhir lebaran kemarin dari awalnya konsumsi pribadi sampai ngejual sampai 300 ayam, gula pun sama. Pokoknya semua sembako dimulai dari ini pribadi dulu, konsumsi pribadi. Dari konsumsi pribadi itu banyak ternyata yang butuh sembako ini, banyak yang minta. Ya udah, Anda sediain tuh, cari distributor yang murah, baru via online jualnya. Kayak gitu sih sampai sekarang, sampai dari gula, sembako, beras, mami pop, pampers yang paling banyak dicari juga ya. Setelah lebaran, gula sama ayam atau sembako itu udah mulai nggak banyak dicari. Kita cari hal yang baru, yang banyak dicari sama orang, yang putarannya juga cepat. Kayak gitu. Karena sampai sekarang sih soal untuk sembako masih jalan terus sih, lumayan untuk pemasukan sehari-harinya. Itu sih untuk sembako. Kalau alat yang biasa dipakai marketplace-nya apa Bang bisa gunain ini? Lebih efektif awal-awal itu pakai Facebook. Facebook tuh efektif banget. Apalagi daerah sini, daerah Ciracas, ya mungkin daerah lain juga sama ya, kayak Depok atau Tangerang. Orang itu apalagi di Covid kayak gini, malas keluar. Orang malas keluar, malas belanja. Nah, Facebook itu ada kalangan-kalangannya ternyata. Sosial media itu ada kalangan-kalangannya. Instagram, Facebook, YouTube atau Twitter. Yang paling banyak dipakai sama semua kalangan tuh Facebook. Paling banyak dipakai sama semua kalangan. Makanya dari orang yang menengah bawah, menengah atas, mereka pakai Facebook. Itu nanti kelihatan tuh harga tawar menawar di Facebook itu kelihatan nih orang-orangnya mana aja nih yang yang tingkat kebutuhannya tinggi. Terus mereka kita lihat dari ini ya, tawar menawar harganya juga bisa kelihatan tuh di Facebook itu. Kalau di Facebook bisa tawar menawar ya? Bisa tawar menawar. Bisa. Soalnya kan kalau di beberapa kayak brand-brand lain itu kan dia sudah menetapkan harga sekian harus dibayar, maka dia nggak bisa nawarin sekian. Nah kalau di brand lain itu kan dia kayak tertera diskon aja paling ya. Kalau di marketplace Facebook justru bisa tawar menawar. Nah itu dia. Enaknya di Facebook itu fleksibelnya luar biasa. Dari tawar menawar, dari ongkirnya, dari mau ketemuan di mana, dari mau komplain kayak gimana, paling enak di Facebook. Paling enak. Apalagi kalau misalnya yang tadi anda bilang, kalau misalnya satu daerah tingkat konsumtifnya tinggi, kayak tempat aneh nih, posting apapun pasti ada yang nanya. Apapun tuh? Apapun ada yang nanya. Apaan? Ada yang nanya. Kalau terlepas itu jadi dibeli atau kagak ya, tapi dilihat, ditanya itu pasti kelihatan. Ternyata emang Facebook itu lebih efektif kalau menurut aneh, lebih efektif dibanding IG. Kalau kita ngomong marketplace kayak Bukalapak atau Shopee atau yang lainnya, ya itu dia tadi kan mereka kekurangannya itu tawar menawarnya enggak sefleksibel. Karena kan dia memang sudah ditentukan harganya. Paling ongkirnya juga ditentuin. Kalau aneh sendiri di sini benar-benar gratis ongkir, itu yang dicari orang-orang. Gratis ongkir, harga murah. Ya kalau yang paling efektif Facebook lah, paling efektif dagang. Dia tuh kayak pasar jatuhnya ya. Kayak pasar jatuhnya. Persis ya, pasar tradisional lah. Persis kayak gitu. Pasar tradisional. Karena untungnya di Facebook itu udah ada orang yang bikin grup jual beli. Oh iya benar, ada betul ada. Kalau di searching grup jual beli Depok, wah itu banyak banget langsung keluar. Itu tinggal kita ini aja masuk. Aneh aja ada
20 mungkin 20 grup Oke, 20 baik. masukin punya dagangan langsung masukin ke semuanya itu. Heeh. Satu postingan kita pasti ada yang entah itu ada yang nge-like, entah itu ada yang nge-like, entah itu ada yang nanya. Pasti salah satu ini kita Iya, ada yang nanya. makasih adek. Mana paling efektif banget Facebook tuh. Oke, sampai dengan saat itu berapa tahun enggak mulai start usaha sampai sekarang? 2016 bukan deh, 2017 sorry 2017 2017 3 tahun ya? 3 tahun Anjay. 3 tahun ya, alhamdulillah keluar dari kerjaan bisa survive lah. Betul, betul. Betul, boleh. Kalau dagang memang kan, kalau kita udah keluar dari kerjaan udah dagang, kita benar-benar muter otak tuh, Iya, benar. apa yang harus kita dagangin, apa yang semuanya benar-benar kita pakai, dari cara marketing, dari cara ngatur duitnya, terus nyari distributornya, ya nyari channelnya, nyari pelanggannya, cara jualannya, semuanya benar-benar kita handle. Kalau dagang kita yang punya kuasa aja. Iya. Kita yang punya kuasa. Enak-enaknya dagang gitu. Dan sesuai dengan ini juga ya, ketentuan Nabi juga kan. Aduh. Iya, lebih enak dagang. Walaupun emang ya kalau kerja kan income per bulannya udah pasti kan. Ya, kalau dagang kadang naik, kadang turun. Kayak kemarin pas lagi bulan puasa itu alhamdulillah meningkatnya tajam banget. Penjualan itu lumayan tajam banget, besar banget. Udah pas lebaran menurun lagi. Nah, pas menurunnya itu kita harus muter otak, kita jual apa lagi nih yang bisa dijual perputarannya cepat, terus apa supaya bisa terus continue jualannya. Kayak sekarang ada jual Pampers. Kenapa kepikiran Pampers? Banyak juga yang nanya tuh, kenapa kepikiran jual Pampers? Kalau orang yang udah berkeluarga, ada 3 hal yang dibutuhin, yang ada di kepalanya, yang ada di kepalanya. 1 nasi, beras. 2 token listrik. Yang udah punya anak, 3 tuh Pampers. Lauk mah belakangan. Rata-rata, karena gue juga ngalamin kayak gitu. pasti. Nasi dulu, nasi nggak ada lauk mah biarin, yang penting bisa makan. Iya, Token itu penting, Penting. listrik penting. Habis itu Pampers sudah habis, teriak-teriakan. Itu 3 hal itu tuh yang udah punya anak, udah punya keluarga, itu paling penting. Nah, dari situ wah ya Pampers kenapa nggak coba beli, waktu itu coba beli 1 karton. Feedbacknya alhamdulillah dari masyarakat, dari pelanggan ini, pelanggan sebelumnya juga pada nanya tuh ada ini. Pelanggan yang lain juga ada Pampers. Beli 1 karton, alhamdulillah habis 1 karton. Lama-lama meningkat, sekarang ngambil 10 karton. Gitu terus. Ya itulah, harus putar otak memang kita. Kesulitannya apa sih Bang kalau sekarang ini yang paling utama? Kan lagi Covid nih. Sebenarnya kebutuhan itu daya beli mereka tuh berkurang atau makin bertambah? Kalau dilihat dari Covid ini, kebutuhan itu ini juga bingung ya. Untuk yang bahan pokok mereka justru nggak terlalu banyak beli. Jajanan justru banyak. Kayak apa tuh? Bakso frozen, terus bakso aja, macam-macam jajanan. Ada peye lah, macam-macam lah pokoknya. Justru itu yang banyak dicari sama orang di marketplace Facebook ya. Jajanan tuh banyak banget yang dicari. Karena dia sifatnya lebih cepat matang ya. Mungkin iya, mereka kan kayak lagi sekarang orang udah pandemi kayak gini maunya yang instan aja. Iya. Udah lapar. Betul. Ini cari Facebook
COD-an kayak atau kirim ke rumah langsung. Jadi tuh saya justru kebutuhan bahan pokok kayak gula, beras jarang banget yang nanyain. Tapi kalau misalnya udah ngejual cemilan-cemilan gue itu banyak banget. Sulitannya kalau misalnya ada yang kita kan terbatas di sini, terbatasnya jarak. Sementara pelanggan itu rata-rata paling suka sama gratis ongkir. Jadi kalau misalnya di luar area yang kita cover, mereka dimintain ongkir kadang agak susah gitu. Jadi lepas pelanggan satu gitu sih. Itu sama kalau misalnya ada beberapa bahan yang harganya sekarang udah melambung tinggi, itu jualnya juga susah kayak gitu. Kita bingung juga kalau misalnya menjual ke ini kan pelanggan harganya ketinggian, kasihan juga. Sementara kita juga kan harus ada keuntungan. Kalau aneh sih keuntungan sendiri ngambil 1.000-2.000 nggak masalah. 1.000-2.000 nggak, yang penting lebih main ke kuantitas sih, lebih main ke jual volume. Oh iya, jual barang juga cepat laku gitu. Cepat laku. Kayak Pampers jual, bagaimana caranya supaya 3 hari 4 hari laku, nanti kita order lagi. Benar-benar kita harus mainin di volume aja. Untung 1.000-2.000, tapi kalau kita jualnya sehari bisa 100 gitu. Itu udah lumayan banget itu kayak gitu. Iya benar. Untungnya 1.000-2.000. Kayak apa sih bang? Kan abang sempat ngomongin bakso nih. Bakso itu kayak gimana sih modelnya? Bakso aneh itu baksonya bakso iga. Oh, bakso iga. Jadi asli homemade, bikin sendiri pakai daging sapi asli. Boleh ditampilin di sini? Boleh dong. Nah, kayak gini. Ini ya teman-teman, baksonya Bang Aceh. Nanti kalau mau order buat taruh di bagian deskripsi ya. Wow, ini berapa bang satu ini ya? Satu ini tuh 38.000. Kita open juga reseller. Kalau reseller pasti lebih murah lagi, tapi ada ketentuan minimal pembelian sih biasanya. Jadi ini baksonya kita milih bener-bener dari daging sapi asli, muda lagi, dari sapi asli muda. Terus nggak pakai bahan pengawet, sama sekali nggak pakai bahan pengawet, makanya kita selalu masukin ke freezer, karena kalau misalnya di luar freezer takutnya rusak nanti. Bisa tahan 1 bulan sih kalau dimasukin ke freezer. Ini tanpa bahan pengawet tapi bisa, karena dia beku ya. Beku. Frozen. Oke, nanti kita review ya bakso ini dari Bang Aceh. Terus ini apa aja bang dalamnya nih bang? Isinya itu yang besar, dia 2 porsi nih. Satu pack ini isinya 15 bakso. Satu pack itu satu kotak. Satu gini ya. Isinya 15 bakso, ada 3 iganya ada 3, ada bumbu juga, ada termasuk sambal juga, ada ya tinggal masak aja sih. Tinggal tambahin garam aja, sama penyedap rasa kalau misalnya memang kurang ini. Karena kan kalau rasa biasanya orang beda-beda tuh. Betul. Takutnya kalau kita masukin penyedap rasanya di sini, mendingan orangnya nanti sendiri aja yang meracik. Iya. Gitu. Sampulnya pedasnya mantep lah, lumayan. Iya. Udah ada tersedia di sininya ya? Udah ada di dalamnya. Keren. Ini kalau dibandingkan, kan sekarang banyak nih bakso-bakso aci yang memang nampilinnya jauh lebih murah, tapi kalau dibandingkan dengan isi tentu kualitas abang jauh lebih unggul karena dia hanya bakso tapi dengan pedas gitu kan. Iya. Itu gimana bang untuk mengkalit supaya produk abang ini jauh lebih unggul dibanding yang lain? Kalau saya lebih ke iganya. Jadi orang kalau misalnya kita bakso aci itu kan fokusnya cuma di bakso.
Iya benar. bakso, terus itu bakso Asia itu isi baksonya itu apa? Ada. Maksudnya bahan baksonya itu apakah baksonya pakai daging sapinya kayak gimana gitu. Nah kalau bakso saya ini ngedepaninnya iganya sama daging sapinya. Daging ini asli daging sapi muda lagi, daging sapi muda siap. dan iga itu yang dikedepanin. Pasti ready stock terus ya bang. Ready stock terus. Mantap. Nanti teman-teman Pesen silakan aja. jangan lupa pesen ya. Ntar gue kasih nomornya, tenang aja. Oke bang, urusan kita saat ini itu dulu. Terima kasih banyak atas waktunya bang Acep. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Insya Allah. Mungkin dengan jadi bang Acep ini punya banyak bidang usaha selain ada bakso ini, ada travel, ada kebutuhan pokok lainnya, dan desain juga. Nanti kita bahas satu-satu bang Acep ini apa aja sih yang ditampilin produk-produknya. Tapi sementara baru ini dulu. Oke, thank you.